semuanya, apa kabar kalian? Senang rasanya kita bisa bertemu lagi dalam online English class. Ada Miss Pradnya di sini, guru bahasa Inggris kalian. Dan Miss harap semua dalam keadaan yang oke, dalam keadaan yang sehat, dan tidak pernah melupakan protokol kesehatan atau prokes. Kita ketemu dalam online English class, dan this is our fifth meeting. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Dan di pertemuan kita yang kelima kali ini, kita masuk ke bab 3. Bab 1 sudah, bab 2 sudah ulangan juga. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 3. Apa yang ada pada bab 3? Pada bab 3, kita akan belajar tentang sesuatu yang sudah sangat sering kita lihat, tapi mungkin tidak terlalu kita perhatikan. Ya, apa sih sebenarnya? Well, di bab 3 ini kita akan belajar tentang label. Our learning goal is to identify the social function, text structure, and the language feature of a label. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari teks label. Makanya tadi Miss bilang, mungkin label ini sudah sering kita lihat, tapi tidak pernah kita perhatikan sedemikian rupa. Ya, sekarang kita akan kupas tuntas tentang label. Nah, kalian bisa lihat di layar, ada dua label yang Miss tampilkan di sini. Yang pertama adalah label obat, yang kedua adalah nutrition facts. Sementara itu, topik kita untuk pembelajaran di bab 3 ini adalah be healthy, be happy. Healthy artinya sehat, happy artinya bahagia. Berarti kalau kita sehat, kita pasti bahagia. Ada 3 macam label yang akan kita pelajari pada bab 3 ini. Yang pertama adalah medicine label, yang kedua adalah food and drink label, dan yang ketiga adalah nutrition facts atau fakta-fakta nutrisi dari makanan dan minuman. Maybe most of you are asking me, what is label, Miss Pradnya? Why do we need to read label before buying a product? Apa sih label, Miss Pradnya? Kenapa sih kita perlu membaca label sebelum membeli produk? Jawabannya kita akan temukan sekarang. Let us find out more about label, everybody. Pertanyaan pertama, what is label? Well, label is a small piece of paper that gives information about a product. Label adalah selembar kertas yang memberikan informasi tentang sebuah produk. Kalian bisa lihat di sini, ada 2 obat yang Miss tampilkan. Yang pertama adalah obat yang bernama Robitussin. Kalian bisa lihat di situ kemasannya yang sekaligus berisi labelnya. Kemudian yang kedua adalah vitamin C 250 mg chewable tablet. Jadi label yang kedua adalah label vitamin C yang bisa kalian lihat di sana informasinya, ya. Nah, pertanyaan kalian yang kedua, why do we need to read label? Apa sih pentingnya label? Kenapa sih kita perlu membaca label? First, alasan pertama kita perlu membaca label adalah to get detailed information about the product, untuk mendapatkan informasi lengkap tentang produk tersebut. Kemudian, alasan yang kedua pentingnya label adalah to choose healthy and safe products, untuk memilih produk yang sehat dan juga aman untuk kita konsumsi. Alasan yang ketiga adalah to avoid harmful effects, untuk menghindari efek-efek berbahaya. Oke. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir dari membaca label adalah to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tuh, penting banget kan label? Makanya, don't skip the lesson, jangan lewatkan pelajaran ini, mengingat pentingnya label agar kita bisa mengedukasi diri dan mengedukasi orang lain juga tentang seberapa pentingnya membaca label sebuah kemasan, ya. Tapi yang pertama-tama, karena tadi Miss bilang ada 3 yang akan kita bahas ya, ada medicine label, ada food and drink label, kemudian ada nutrition facts. Nah, kita ke yang pertama dulu. Yang pertama adalah medicine label atau label obat. Medicine is obat, label is label, ya.
There are some information, ada beberapa informasi, ada beberapa struktur yang bisa kalian temukan dalam label obat. Oke, kita lihat sama-sama pada layar. Informasi atau struktur yang pertama adalah brand of drug. Apa itu brand of drug? Kalau dalam bahasa Indonesia namanya merek obat. Nah, nanti kita akan cari tahu langsung dengan melihat label ya. Kemudian, struktur yang kedua adalah name of drug atau jenis obat. Struktur yang ketiga adalah description. Description adalah penjelasan singkat tentang obat tersebut. Struktur yang keempat adalah content atau amount. Artinya isi, oke, atau kandungan dari obat tersebut. Struktur yang kelima adalah uses. Uses artinya kegunaan. Struktur yang keenam adalah directions to use atau cara pakai. Struktur yang ketujuh adalah directions to store atau cara penyimpanan. Dan struktur yang terakhir adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa. Ini beberapa struktur yang bisa kalian temukan dalam label obat. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lihat sama-sama. Label obat yang Miss tampilkan pada layar kita. Oke, kita lihat sama-sama di sini. Kita coba kumpas pelan-pelan gitu ya. Yang pertama kita cari tahu tentang brand of drug atau merek dari obat ini. Mereknya adalah Sparhawk. Oke, Sparhawk itu mereknya atau brand of drug-nya. Kemudian name-nya adalah aspirin tablets. Oke, jadi brand-nya adalah Sparhawk. Kemudian jenis dari Sparhawk ini adalah aspirin tablets. Kalian bisa lihat pada bagian atas. Oke. Description-nya, penjelasan singkatnya adalah yang pertama, 60 grains analgesic antipyretic dan juga for animal use only. Dari description ini, kita bisa tahu bahwa obat ini atau tablet ini khusus untuk hewan. Okay, for animal use only. Itu maksud dari description. Penjelasan singkat yang membuat kalian paham sedikit sebelum membaca keseluruhan dari label itu, apa sih fungsi obatnya? Secara singkat gitu ya penjelasannya. Kemudian konten atau amount-nya ada 100 tablets. Lihatnya di mana, Miss? Tuh, ada tulisannya di situ, net content. Kalian bisa lihat ya, tulisannya di atas Sparhawk itu ada tulisan 100 tablets. Oke, itu kontennya. Uses adalah kegunaan. Kalau dalam label yang ada pada layar, selain uses, ada istilah juga indications. Oke, indications, indikasi, sama dengan uses, artinya kegunaan. To be used orally as an aid in reducing fever and in relief of minor muscular aches and joint pains. Jadi, to be used orally itu untuk diminum sebagai pertolongan dalam mengurangi fever, fever is demam, dan mengurangi juga sakit atau nyeri pada otot dan persendian. Oke, karena untuk animal, please keep that in mind. This is for animal use only. Oke, hanya digunakan untuk hewan saja. Itu usesnya, kegunaannya. Kemudian directions to use, cara penggunaannya bagaimana? Karena lihat pada dose, kalian lihat pada doses. Oke. Administer orally. Administer itu sama dengan diminum atau to be taken. Oke. Diminum orally. To mature horses and cattle, give 6 to 12 tablets. To foals and calves, 2 to 4 tablets. To sheep and swine, a quarter to 1 tablet as indicated. Allow animals to drink water after administration. Jadi hanya untuk diminum, untuk kuda dewasa atau hewan ternak lainnya, untuk sheep, domba, dan yang lainnya di situ ada berapa takaran yang harus diminum.
Oke. Kemudian setelahnya ada juga suruhan begini, allow animals to drink water after administration. Biarkan hewan-hewan itu untuk meminum air setelah meminum obat itu, gitu ya. Itu masuk ke dalam direction to use. Sekarang direction to store. Direction to store adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanannya ada pada, nah di bawah for animal use only, kalau kalian lihat tabelnya, keep out of reach of children. Keep out of reach of children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke. Kemudian expiration date, tanggal kedaluarsanya kita bisa lihat di situ di sebelah kanan, pojok kanan bawah ada tulisan EXP date, itu sama dengan expiration date July 2025. Jadi baru akan kedaluarsa pada bulan Juli tahun 2025. Oke, gimana? Sudah mulai dapat informasi dari label ya? Brand of drug itu mereknya Sporhawk. Kemudian name of drug itu jenis yang dirilis atau jenis yang dikeluarkan oleh merek Sporhawk ini adalah tablet aspirin, itu name of drug. Kemudian description itu penjelasan singkatnya. Dari penjelasan singkat ini kita bisa tahu sedikit tentang fungsi dari obat tersebut. Oke, salah satunya ada 60 grains analgesic antipyretic. Jadi dia merupakan analgesik. Analgesik itu pereda nyeri, pereda sakit gitu ya. Dan for animal use only, hanya untuk digunakan untuk hewan, hanya untuk hewan saja. Oke, dari situ kita tahu jadi nggak boleh diberikan untuk manusia gitu ya. Kemudian konten atau amount itu isinya, kandungannya ada berapa? Oh, ada 100 tablets di situ. Kemudian ada usage itu kegunaan, sama juga dengan indication. Direction to use itu cara pakainya, sama dengan dosis kalau dalam bahasa Indonesia. Directions to store itu cara penyimpanannya. Dan expiration date adalah tanggal kedaluarsanya. Ya, oke, semoga sudah mulai clear, sudah mulai dapat bayangan tentang medicine label dan struktur yang ada di medicine label. These are some medicine labels term that you need to know. Ada beberapa istilah-istilah label obat yang perlu kalian ketahui. Seperti tadi, apa sih yang dimaksud dengan relief? Aduh, pusing, nggak tahu artinya. Nah, sekarang Miss jelaskan di sini. Relief itu artinya meredakan. Jadi ini beberapa medicine labels term, ada istilah-istilah pada label obat ya. Ada relief, ada cure yang artinya menyembuhkan, ada ease yang artinya meringankan, ada heal yang artinya menyembuhkan, remedy juga berarti menyembuhkan. Kalau kalian pernah dengar headache, ache itu artinya sakit. Jadi kalau headache itu sakit kepala, backache itu sakit pinggang, oke? Kemudian ada pain. Pain di sini lebih kepada nyeri, oke? Kemudian cough itu batuk, cold itu demam. Kemudian ada juga istilah adult. Adult itu artinya untuk dewasa. Children itu untuk anak-anak. Infant itu untuk baby atau bayi. Elderly itu untuk orang lanjut usia. Kalau kalian pernah mendengar istilah lozenge, lozenge itu artinya permen pereda tenggorokan. Nah, pernah juga mendengar kata runny nose. Runny nose itu berarti hidung meler. Oke, gimana? Itu beberapa istilah-istilah dari label obat yang Miss nggak bisa sampaikan semuanya, tapi ada beberapa yang mungkin sering muncul pada label-label obat, ya. Oke, kita sampai pada summary atau kesimpulan. Label is a small piece of paper that gives information about a product. Jadi label adalah selembar kertas yang memberikan informasi tentang sebuah produk. Purpose of a label, tujuan dari sebuah label adalah to give detailed information about a product. Memberikan informasi detail tentang sebuah produk. Itu tujuan dari label. Kemudian, structure dari medicine label, struktur dari label obat, diantaranya ada brand of drug, yaitu merek obat, name of drug, yaitu jenis obat, description, penjelasan singkat, content atau amount, yang artinya isi atau kandungannya, uses, yang artinya kegunaan, atau biasa juga disebut indication, ya, atau indikasi, directions to use, cara pakai atau biasa disebut dose atau dosis, directions to store, cara penyimpanan, dan expiration date.
tanggal kedaluarsa. Gimana guys? Itu dia topik kita di bab 3, Be Healthy, Be Happy tentang label ya. Informasinya sudah Miss berikan. Yang pertama adalah medicine label. Semoga saja kalian sudah paham. Kalau belum paham juga nggak apa-apa sih, kita bisa diskusi. Kita masih diskusi lewat WhatsApp group ya. Semoga video ini membantu. Kita sampai pada task, tugas. Tugas kita adalah observing, mengamati. Observe the medicine label below and identify the structures. Tugas kalian hanya tinggal mengamati label obat yang Miss sudah sediakan untuk kalian, dan kalian tinggal mengidentifikasi strukturnya. Nah, tadi kalian sudah Miss berikan informasi tentang lozenges ya. Lozenges itu permen pereda tenggorokan. Di sini ada soalnya 36 lozenges. Jadi ada 36 permen pereda tenggorokan. Berarti fix Vepo Drops plus Cough ini adalah bentuknya dalam permen, ya, dalam bentuk permen pereda tenggorokan. Kalian tinggal amati medicine label ini dan kemudian identifikasi strukturnya. Gimana dong Miss caranya? Gampang. Oke, kalian tinggal buat saja dalam bentuk tabel yang berisi ini, beberapa strukturnya. Brand of drug, name of drug, description, content atau amount, uses atau kegunaan, directions to use, cara pakainya, direction to store, cara penyimpanannya, dan expiration date, tanggal kedaluarsanya. Ya, gampang kan ya? Oke. Semoga berhasil, good luck dalam mengerjakan tugasnya. Miss tunggu di Google Classroom sampai jam 12 malam nanti. Friendly reminder untuk mengingatkan saja untuk kalian, next meeting pada pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar tentang food label. Oke, apa itu food label? Food label adalah label makanan dan minuman. Pada pertemuan berikutnya kita akan membedakan di mana sih letak perbedaan antara medicine label dengan food and drink label, dengan makanan dan minuman, label makanan dan minuman. Di mana bedanya? Kita akan mengamati lagi label makanan dan minuman. Oke, biar lebih clear, satu persatu misalkan jelaskan kepada kalian dalam 3 kali pertemuan untuk topik kita pada bab 3 ini ya. Oke, kalau kalian sudah paham, semoga video tadi membantu kalian untuk lebih paham lagi. Oke, terima kasih sudah watching this video dan sampai jumpa lagi dalam online English class berikutnya. Bye everybody.